Lemes gimana gitu, orang sakit gitu yang genggam aja tuh at least itu susah gitu. Itu kerasa banget sakitnya gitu. Dan saat itu aku langsung ditelepon bahwa Bagas kena corona. Hallo liebe Leute, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu meinem Video. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Trihasworo di Ceritanya Bagas. Oke, jadi di episode kali ini tuh aku mau cerita tentang pengalaman aku yang kena COVID-19, yaitu Omicron. Sebenarnya ini pengalaman yang ya nggak bagus gitulah ya, tapi ya nggak apa-apa lah, mesti ada pelajaran gitu di setiap permasalahan atau ya problem yang kita hadapi gitu. Oke, langsung aja mungkin kita awali dari kronologi gimana aku bisa kena tuh gimana, dan nanti pas gejalanya itu apa aja, terus penanganannya apa, terus masa karantina gimana, dan terus ya deadline apa yang setelah itu harus aku selesaikan dan lain-lain gitu sih. Oke, mungkin kronologinya tuh jadi gini, awalnya tuh pas libur Natal waktu itu dapat waktu 2 minggu libur. Nah, karena aku memang butuh pendapatan ya, dan aku karena orang tua pun nggak support aku dalam finansial, alhasil aku memutuskan 1 minggu itu untuk kerja gitu. Dan aku kerja di Berlin saat itu. Jadi aku memutuskan 1 minggu untuk kerja di Berlin, dan 1 minggunya itu untuk persiapan klausur atau ujian yang gede gitu. Dan itu sih rencananya kayak gitu, soalnya kan pas mau berangkat, sehari berangkat terus langsung semuanya ujian gitu. Jadi aku nge-mixkan semua kemungkinan itulah. Ketika aku udah kerja kayak gitu, dan mungkin aku mulai kerasa itu di tanggal 31 Desember, itu akhir tahun banget, yang mana itu aku malam, itu kerasa banget pas aku pulang kerja, itu saat itu badan aku tuh lemes gitu. Lemes gimana gitu, orang sakit gitu yang genggam aja tuh at least itu susah gitu. Dan terus waktu itu belum ada kayak batuk ataupun pilek kayak gitu belum ada, cuman agak sedikit kerasa pusing gitu. Dan saat itu aku udah booking tiket tanggal 1, itu aku langsung balik lagi ke Coburg gitu. Jadi pas malamnya aku inget waktu itu tuh balik jam 11 malam kalau nggak salah, sampai rumah Spandau Berlin. Dah terus abis itu aku makan dulu, terus disuruh sama temen istirahat langsung aja gitu, terus langsung istirahat. Besoknya aku langsung pagi-pagi dari Berlin Hauptbahnhof balik lagi ke Coburg. Nah, pas di situ itu tuh aku kerasa banget sih, pas setelah aku minum obat abis makan kayak gitu, emang nggak kerasa gitu, kayak masih ya fine aja gitu. Tapi pas ketika udah reaksi dari obatnya selesai, mungkin ya bisa dikatakan itu kerasa banget sakitnya gitu. Dan pas aku sampai sini, sampai aku di kamar, aku langsung ngabarin temanku di sini yang di Coburg gitu, punya obat nggak, paracetamol kayak atau apa kayak gitu, soalnya aku nggak ngestok obat sayangnya gitu. Dengan keadaan tersebut, akhirnya aku langsung ngontak dokter Indonesia yang kerja di Jerman gitu. Jadi beliau yang nangani aku lah istilahnya gitu. Aku nanya ke beliau, "Dok, aku gejalanya kayak gini. Ini aku harus beli obat apa ya?" kayak gitu. Nah, terus beliau nyaranin beli obat ini gitu. Nah, terus waktu itu sih teman aku tuh yang di Coburg langsung gas, pokoknya kamu di kamar aja dulu, soalnya kami mau FSP, jaga-jagalah ya, barangkali kenapa-napa dirimu gitu. Oke, nggak apa-apa. Terus mereka langsung beliin aku
bahan makan, terus aku nitip obat yang tadi dikasih resep sama dokterku, terus si temanku juga ada yang beli corona test, yang snail test gitu loh, yang antigen lah bisa dibilang, tapi mandiri gitu. Udah tuh semuanya, dan aku pagi-pagi, aku inget banget pagi-pagi bangun, aku langsung ngelakuin corona test gitu. Pas dilihat hasilnya positif cuy. Gimana nggak panik ya waktu itu ya. Jadi akhirnya aku langsung ngontak dokterku, dan kata dokternya langsung PCR test aja guys, bikin jadwal gitu buat secepatnya PCR test gitu. Dan info aja, PCR test di sini tuh gratis gitu, dan antigen pun gratis gitu. Kalau yang menyelenggarakan itu ya pemerintah setempat gitu, itu memang gratis gitu, enaknya gitu. Akhirnya setelah itu aku langsung bikin termin jadwal gitu buat PCR test, dan alhamdulillahnya langsung dapet waktu itu, hari itu juga pagi-pagi. Akhirnya pas saat itu aku PCR test itu tanggal 4 Januari, aku inget banget 4 Januari pagi-pagi banget ya. Terus waktu itu lagi keadaannya hujan ya, hujan berangin, dan aku posisi ya gimana sih ya, orang kayak lagi berperang banget loh tubuhnya sama virus gitu. Itu rasanya chaos banget sih, kayak tubuh ini tuh gimana ya, kayak panas gitu tapi menggigil gitu. Dan udah kayak gitu migrain, pusing banget kepalanya gitu. Dan ini hidung tuh kayak mampet banget gitu loh, kayak setengah doang. Kadang kalau misal kanannya mampet, kirinya yang enggak, terus dan sebaliknya gitu. Terus kalau batuk sih enggak gitu, cuman tenggorokan tuh sakit banget gitu rasanya gitu. Jadi kayak buat minum aja deh yang enggak ada kepadatannya kayak gitu aja tuh kerasa banget gitu, kayak nelennya susah banget gitu. Nah, dengan keadaan seperti itu, aku pagi-pagi PCR test gitu, dan udah, terus PCR test langsung ya gitulah, ditanganin kayak gitu. Dan aku inget perawatnya tuh ramah banget ya, luar biasa gitu. Terus habis itu aku langsung balik lagi ya ke rumah, dan alhamdulillahnya kan bahan makan udah dibeliin sama temen gitu. Nah, terus besoknya hasilnya tuh keluar gitu, dan aku waktu itu buka HP beberapa kali, oh ini belum keluar, pas dibuka lagi tek, positif cuy. Ya gimana ya, kayak aku pun introspeksi sendiri sih sama diriku ini. Kayak pertama aku kurang taat banget lah sama protokol kesehatan ya. Maksudnya aku berpikirnya aku udah 2 kali vaksin, terus juga aku masih muda, dan aku alhamdulillah tidak ada riwayat penyakit dan lain-lain gitu. Dan aku kayak ngerasa ya udahlah, insya Allah nggak apa-apa kayak gitu. Dan ya qadarullah ya, aku positif gitu. Tapi dari sini banyak banget pelajaran banget sih buat diriku sendiri gitu, untuk lebih zikir lagi buat menata kesehatan, baik pola makan, pola tidur, pola istirahat, ataupun kebersihan dan lain-lain sebagainya gitu. Dan saat itu aku langsung ditelepon bahwa Bagas kena corona, terus kamu harus 14 hari melakukan karantina gitu, karena mulai ada gejala itu kan tanggal 1 Januari gitu, dan dihitung 14 hari itu sampai tanggal 14 Januari gitu aku harus karantina. Dengan keadaan ini sih ya alhamdulillahnya ya, pertama aku punya support system yang alhamdulillah kuat banget gitu ya. Jadi ya aku nggak
terasa dalam underdog banget ataupun tekanan, aduh aku covid, aku kayak gini. Aku enggak, alhamdulillahnya kayak aku oke, Allah ngasih cobaan ini ke aku, berarti Allah sayang sama aku. Allah bakal ngangkat dosa-dosa aku gitu, dosa-dosa aku bakal dibuang. Terus ya banyak hikmah dari kejadian ini dan lain-lain semuanya. Dan aku selalu berpikir positive thinking aja gitu sih. Dan alhamdulillah ya dukungan datang dari berbagai sisi, dan itu cukup amat sangat menguatkan dan membantu banget saat itu. Dan kalau dibilang di karantina itu aku ngapain aja gitu, jadi pokoknya di minggu pertama itu gejala Omikron ini kerasa banget, yang udah aku bilang tadi gitu, itu kerasa banget. Tapi memang dari hari pertama sampai hari ke-6 itu tuh menunjukkan adanya penurunan gitu loh kekuatannya gitu, alhamdulillah. Jadi kayak ya obatnya pas, penanganannya pas, dan alhamdulillahnya pas gitu. Nah, yang menjadi permasalahan di sini sih awalnya aku harusnya tuh habis itu langsung ujian cuy, dan sedangkan posisinya aku kena covid. Dan ini ujian yang sangat menentukan banget apakah aku lanjut ke semester 2 atau aku ngulang atau dikeluarin gitu. Ya dengan keadaan seperti ini aku nge-email wali kelas aku, keadaan aku kayak gini, terus dibalas sama wali kelasku, katanya langsung bilang sama sekretariatnya kayak gini, sama kepala sekolahnya ngemail. Terus alhamdulillahnya dari pihak Student College sendiri itu ngasih aku Nachschreiben atau termin buat ujian susulan gitulah. Nah, alhamdulillah itu cukup melegakan banget ya saat itu. Nah, terus ya habis itu aku dengan keadaan tersebut aku belum bisa buat belajar ya, karena masih gimana sih, orang lagi sakit-sakit kayak gini aku tuh harus tetap bikin lauk buat makan, masak nasi. Gimana sih ya, kayak nggak bener-bener semuanya kita sakit pun ngelakuinnya sendiri gitu, memanagenya semuanya itu sendiri gitu. Jadi kayak emang sih sakit di perantauan tuh emang rasanya lebih double banget sih. Mungkin teman-teman yang pernah mengalami pengalaman di perantauan kayak gini tuh memang kalian juga tahu lah gimana rasanya gitu. Terus alhamdulillahnya saat itu pas tanggal 14, oh ya sebelum itu di telepon yang kedua si Gesundheitsamtnya tuh bilang aku tuh ada Omikron. Jadi coronavirus, bukan corona biasa tapi jenisnya itu yang Omikron gitu, yang mana pas saat itu tuh lagi ya mungkin bisa dibilang agak naik gitu ya, dan aku kena gitu. Dan ya udahlah ya, kita nikmatin aja gitu, dan menyita perhatian pikiran aku banget juga ya. Soalnya pertama sih pertimbangannya itu yang ujian itu sih guys. Nah terus abis itu sih aku penanganannya sendiri sih pas awal-awal untuk meredakan yang tenggorokan ini tuh, aku kalau bangun tidur aku tuh kumur air garam hangat gitu. Itu kumur sampai kadang tuh mau keluar sendiri gitu si lendir-lendirnya gitu. Kayak gitu terus aku disaranin kayak gitu. Terus abis itu aku minum obat itu ya 3 kali sehari, makan sayur, buah, pokoknya yang bergizi dan sehat gitu. Itu sih kalau penanganannya sih ya. Dan alhamdulillahnya karena latar belakang aku yang alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Dan di minggu kedua tuh ya tipis-tipis lah, cuman orang masih kerasa sakit aja gitu. Nah, dan pada akhirnya tanggal 14 Januari aku langsung PCR test untuk memastikan aku coronanya udah hilang atau masih.
aku langsung tes di tempat yang sama gitu, dan hasilnya alhamdulillah negatif gitu, dan aku bisa langsung beraktivitas seperti biasanya gitu. Tapi yang harus digarisbawahi, karena aku kan di sini tinggal di Studentenwohnheim Einzel apartemen yang das heißt ini tuh aku tinggal sendirian gitu, nggak ada siapa-siapa. Ini cukup memudahkan aku dan orang sekitar sih. Jadi ya kayak nggak perlu ada yang harus pindah ataupun karantina mandiri, memisahkan diri kayak gitu. Dan untuk ruangan sendiri sih ya sirkulasi udara harus tetap dipantau, terus juga kebersihan dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi dari konsekuensinya kejadian ini, aku harus ikut susulan klausur gitu. Dan klausurnya tuh memang gimana ya, pertama kita tuh harus ikut pelajaran seperti biasanya dari jam 8.15 sampai 13.45 gitu. Kita pelajaran nih, habis itu kita ujian sampai jam 5 guys. Gimana coba? Gimana chaosnya 2 minggu saat itu. Dan aku waktu itu juga ada masalah pribadi, dan itu kayak wah, ya ini cobaan awal tahun yang sangat luar biasa banget gitu. Dan aku dengan keadaan seperti ini sih, aku awalnya nggak bilang sama orang tua sih, jujur aja gitu. Kayak soalnya aku mikirnya ya, kalau misal kita cerita ya ke orang tua gitu, "Mah, aku kena COVID Omikron," ya orang tua mana sih yang nggak panik anaknya kalau kayak gitu, apalagi anaknya jauh gitu di sini gitu, di Jerman, orang tuanya di Indo gitu. Dan aku pun mikir juga ya untuk meminimalisir orang tua bakal kepikiran, keluarga bakal kepikiran. Dan saat itu aku pun nggak cerita ke siapapun, aku hanya cerita ke doi doang, sama orang-orang di sekitar sini doang yang tahu gitu. Dan tapi pas udah hari ke-14, aku baru minta doanya sama orang tua biar hasilnya negatif gitu, dan minta doa teman-teman semuanya. Aku baru ngomong di Instagram gitu waktu itu. Dan ya alhamdulillah aku akhirnya bisa beraktivitas kembali, dan aku pun udah selesai klausurnya. Dan kayak rasanya alhamdulillah satu persatu masalah tuh akhirnya terselesaikan aja gitu sih. Nah terus kalau aku bisa bilang dari kejadian ini tuh ya, pembelajarannya yang pertama lebih perhatian lagi ya sama protokol kesehatan gitu. Walaupun at least di sini kalau misal kita udah 2 kali divaksin ataupun kita udah pernah kena COVID terus udah sembuh, terus udah tes terus hasilnya negatif, kita lebih bebas leluasa untuk nggak pakai masker kayak gitu. Tapi ya tetap aja kita harus perhatian juga sih. Serius cuy, kena COVID nggak enak, kena Omikron nggak enak, orang sakit itu nggak enak. Karena bisa dibilang mungkin perencanaan yang udah kita buat, deadline yang sudah kita atur sedemikian rupa akan berubah drastis ketika terjadinya sakit sih itu. Jadi ya aku minta tolong banget sama teman-teman semua untuk jaga kesehatan kalian, tetap patuhi aturan protokol kesehatan, baik teman-teman yang ada di Indo ataupun teman-teman yang ada di Jerman semuanya gitu. Dan aku ucapin makasih banget gitu. Yang pertama tuh ya buat dokter aku yang di Berlin itu, dokter Indo. Terus juga buat teman-teman aku yang di sini yang udah bantuin aku buat beli makanan sama obat-obatan, dan juga ya my support system
Oke, thank you banget sih. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga kurang lebihnya bisa ada hikmahnya gitulah ya yang diambil dari ceritanya Bagas yang satu ini. Mungkin kalau misal kalian ada pertanyaan ataupun apa-apa, kalian bisa langsung aja komen di bawah. Kalau kalian temen atau keluarga ada yang kena Omicron juga, terus butuh cerita tentang penyakit ini, kalian bisa share, kalian bisa like channel ini, kalian subscribe channel ini, kalian like videonya. Ya mungkin itu dulu sih guys. Oke, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss. For today, for a minute, I don't stay. I just visit, have no shame. I admit it. To see if I succeed, to see if I